Iya, saya pulang pergi memotoran hampir 400 km sendirian demi CF. Saya juga sempat ngehack WiFi CF, dan saya coba rekam CF pakai semua HP yang saya punya dari yang terbaru sampai yang jadul banget, zaman Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya tidak akan mencoba memasang custom ROM ataupun sistem operasi, tapi saya akan mencoba pergi ke suatu event, yaitu Comic Frontier 18 atau biasa disebut Comifuro atau event wibu yang banyak dramanya. Tapi kadang yang sekarang nggak banyak ya. Buat kalian yang wibu bau bawang, pasti sudah tidak asing dengan CF. Bahkan gak jarang disebut lebaran atau mudiknya wibu. Sayangnya, karena saya ada di Cibaduyut, Bandung, jadi jauh banget kalau ke event yang ada di Tangerang. Sekitar 200 km tepatnya. Tapi walaupun jauh, saya tetap maksain pergi ke CF sendiri, karena dari dulu saya pengen banget pergi ke CF. Sebenarnya awalnya saya sudah mengurungkan niat saya buat pergi ke CF 18. Tapi untungnya karena sponsor video ini, akhirnya saya jadi pergi ke CF. Berikut adalah pesan dari sponsornya. Bayangin, kalian disuruh presentasi pakai laptop kalian. Dan saat dicolok, ternyata malah muncul tulisan aktivate Windows. Malu gak tuh, ketahuan Windowsnya belum diaktifasi. Pengen beli Windows asli, tapi harganya mahal banget. Dari mana duitnya? Untung ada CDK Sales. Oh yeah, CDK Sales. Di CDK Sales, kalian bisa beli Windows 11 asli cuma seharga 24 USD atau sekitar 300 ribuan. Wah, murah banget. Jauh lebih murah dari 4 juta. Dengan harga semurah itu, kalian bisa mengaktifkan Windows 11 kalian dan watermark ganggunya auto hilang. Gunakan kode promo LORT saat beli untuk mendapatkan promo hingga 25%. Setelah pakai promo, harganya jadi semakin murah. Selain Windows, CDK Sales juga menawarkan Office dengan harga murah. Tunggu apa lagi? Beli Windows dan Office di CDK Sales sekarang juga. Oh yeah, CDK Sales. Di video ini, saya akan tes beberapa kamera HP saya dari yang bagus sampai yang burik dan jadul. Jadi maaf kalau videonya jelek karena emang sengaja ingin tes HP jadul juga. Sayangnya saya jarang rekam footage perjalanannya. Jadi sebagiannya akan saya ganti dengan video dari Google Street View. Langsung aja kita lanjut ke proses perjalanannya. Anggap aja ini seperti proses installnya. Sebelum mulai perjalanan, tentu saja perlu sebuah persiapan. Untuk persiapan pergi ke CF, sayangnya saya ini agak mendadak banget. Jadi bisa dibilang hampir gak ada persiapannya. Sebenarnya beberapa bulan kemarin saya ada kepikiran mau pergi ke CF. Tapi karena saya gak ada duit, Dari mana duitnya? jadinya saya batalkan dan niat awalnya saya mau ikut CF selanjutnya. Tapi untungnya tiba-tiba saya dapat sponsor yang tadi sudah saya mainkan videonya. Jadi saya auto bisa ke CF dan auto jadi semangat banget. Walaupun resiko buat pergi malam dengan jarak jauh naik motor sendirian itu besar banget, awalnya saya juga ragu dan agak takut. Tapi gak tau kenapa tiba-tiba semangat saya tuh menutup semua keraguan tersebut. Dan saya langsung ingin all in gas pergi ke CF walaupun Cibaduyut ke BSD itu jauh banget. Saya gak bawa powerbank dan saya gak punya alat buat nempelin HP. Jadi kalau mau rekam susah dan harus bener-bener hemat baterai. Tapi saya punya sedikit solusi untuk yang masalah baterai. Sebelum saya pergi, saya masih sempat untuk menyiapkan modul ESP8266 yang akan saya gunakan untuk hack WiFi nanti di CF. Saya langsung aja instalkan alat hacknya bernama The Outer di ESP8266 saya. Setelah terinstall, saya bisa masukkan nama WiFi yang saya inginkan. Lalu saya bisa aktifkan alat ini. Sekarang saya bisa meminta semua orang yang melihat daftar WiFi untuk subscribe channel saya. Saya memulai perjalanan dari Cibaduyut di jam 9 malam. Sebelum mulai perjalanannya, saya habis dari warkop bareng teman saya. Dan saya minum extra jus dan kopi agar tidak ngantuk dan kuat di jalan. Dan juga saya pengen nyoba minuman kuli bangunan. Saya langsung keluar dari daerah Cibaduyut dan pergi ke Cimahi. Di Cimahi awalnya masih terlihat terang dan dari Cimahi saya menuju ke Padalarang. Dari Padalarang saya menuju ke Cianjur, dan ini tuh jauhnya tuh pakai banget. Di sini jalannya mulai naik turun dan juga gak jarang tuh kurang penerangan, jadi gelap banget jalannya. Ditambah jalannya agak-agak rusak juga, jadi banyak ranjaunya dan saya gak bisa cepat, banyak lubang-lubangnya. Yang jadi masalah utama, di sini tuh saya mulai merasa beneran kerasa bosen banget. Kalian harus ekstra kesabar cuman liatin jalan di depan. Bener itu bosennya itu bener-bener kerasa banget, sangat bosen banget. Untungnya setelah mendekat ke Cianjur jalannya udah jauh lebih terang dan saya pakai Redmi Note 9 Pro penyedot debu buat jadi navigator saya. Alasannya karena HP ini ada kompasnya dan baterainya awet. Sayangnya HP ini kameranya rusak jadi gak bisa saya pakai buat rekam video. Kalian bisa lihat video proses saya custom ROM HP Redmi Note 9 Pro di channel saya. Tepat di jam 12 malam saya sampai di Cianjur. Di sini saya akan mengganti J2 Prime saya dengan Redmi Note 4 Snapdragon biar gak burik-burik banget kameranya.
Walaupun ya sama aja sih gak banyak yang kelihatan gara-gara malam. Sedikit lebih baik dari Jet to Prem, tapi ya tetap aja burik, masih kurang. Dari Cianjur saya pergi ke Puncak Bogor. Di Puncak Bogor ini jalannya naik turun, ya karena namanya juga puncak. Dan tempat ini tuh gak kalah bosan sama pertengahan Cianjur pada larang. Yang membedakan itu setelah beberapa kilometer, banyak banget yang promosi villa. Kayaknya di sini banyak banget yang namanya villa. Awalnya tuh di sini gak macet, tapi semuanya berubah setelah saya mulai ke bagian tengahnya. Di pertengahan Puncak Bogor ada masjid namanya Atta Awun. Apakah Lord Awun yang suka ngebanggain Realme itu punya masjid? Sayangnya karena macet brutal, jadi saya gak sempat ngevideoin masjidnya, jadi lihat aja dari Google Maps. Setelah melewati masjidnya Lord Awun, saya lanjut ikutin jalannya sampai akhirnya menamatkan Puncak Bogor. Dan OTW ke Bogor beneran. Awalnya saya mau stop dulu di salah satu masjid. Sayangnya pas jam 1 malam masjidnya masih tutup, jadi saya langsung aja lanjut gas ke Bogor Kota G. Sayangnya saya harus melewati jalan sempit dan jelek. Ini jalan alternatif buat orang yang nggak bisa lewat jalan tol. Ya kali motor lewat jalan tol. Di street view kelihatan terang, tapi ingat saya perginya malam, jadi ini aslinya saya tuh gelap banget dan minim penerangan. Bahkan sampai saya tuh sempat salah jalan, namun akhirnya tetap bisa lewat walaupun salah. Setelah melewati jalan jelek tersebut, akhirnya saya melewati jalan besar yang sepi banget. Ini terasa seperti kota mati dan juga sangat minim pencahayaannya. Ini tuh jalan besar dan hampir gak ada kendaraannya, jadi makanya kerasa kayak kota mati. Setelah lurus terus panjang banget tentunya, akhirnya jalan ini tuh beres. Namun sayangnya selanjutnya saya gak ngerekam lagi video perjalanannya, karena agak-agak kagok buat ngerekamnya. Ini tuh kalau siang-siang rame banyak kendaraan, tapi kalau malam kayak kota mati. Tengah malam maksudnya. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan saya dari Bogor Kota G ke Tangerang. Dan di sini jalannya lurus terus sampai bosen banget. Jalannya mulus tapi kadang ada lubangnya. Setelah itu akhirnya saya belok ke Parung. Ini bagian yang lurus terus yang terakhir. Dan setelah beberapa belokan, akhirnya saya sampai di daerah BSD di mana tempat CF berada. Sekarang waktunya menunjukkan pukul 3 pagi dan bentar lagi sholat subuh, jadi saya harus auto coba cari masjid. Sayangnya saat saya ketemu salah satu masjid di BSD malah belum jadi dan sepertinya kayak belum buka gitu. Karena pas jam 3 pagi saya kesini masih seperti ditutup. Dan setelah itu saya iseng coba lihat pergi ke ICBSD dan ternyata ya masih tutup. Siapa juga yang mau ke CF jam 3 pagi? Akhirnya saya cari masjid lainnya, untungnya ketemu. Saya sholat subuh di sini dan istirahat sebentar di sini. Dan di jam 6.30 saya langsung gas ke CF. Awalnya saya mau pergi jam 7.30, tapi ada yang bilang udah bisa parkir jam segini. Ya udah langsung gas aja lah biar dapat antrian yang lebih awal. Karena masjidnya masih daerah BSD, jadi cukup dekat untuk pergi ke IC. Setelah sampai, saya langsung parkir dan bingung ini keluarnya di mana. Sampai saya tuh gak sengaja masuk pintu khusus staff yang keluarnya di tempat belakang kayak buat masukin barang gitu. Kebetulan saat saya jalan dikit ketemu staffnya dan saya langsung nanyain di mana tempatnya. Dan saya langsung auto disuruh keluar muter balik. Dan akhirnya setelah saya keluar dan muter lagi, saya masuk ke tempat pendaftaran. Tapi pas saya tanyakan ternyata ini tuh bukan buat tiket. Kalau buat tiket ada di tempat lain katanya. Jadi saya auto jalan lagi ke tempat ngantri tiket. Saya udah mencium mulai bau-bau sedikit bau bawang di sini. Kalau kalian mau ke toilet, ini ada toilet portable. Lupa saya ini tuh disebutnya apa. Di tempat ini saya disuruh duduk menunggu tempat tiketnya dibuka. Dan di sini dimana saya mengeluarkan alat Henker TZY saya, yaitu ESP8266 pakai di outer. Di sini saya coba aktifkan alatnya dan ternyata bener auto muncul wifi banyak banget. Semoga subscriber saya naik setelah pulang dari CF. Di sini saya menunggu cukup lama dan saya mulai menyiapkan kode QR saya untuk ditukarkan menjadi tiket. Kayaknya tema utama dari perjalanan saya ke CF itu kesabar. Banyak banget nunggunya dan lama banget. Setelah lama nunggunya itu lama banget, saya disuruh baris dan duduk. Dan akhirnya disuruh berdiri menuju ke tempat penukaran tiket. Di sini banyak banget wibu yang sudah tidak sabar untuk masuk CF, termasuk saya, walaupun saya aslinya bukan wibu sih. Setelah mendekati bagian saya iseng Bluetooth foto QR code saya ke HP Nokia E71. Saya mau coba scan pakai HP jadul.
Dan pas bagian saya scan QR saya, liatin QR-nya, saya kasih HP Nokia E71-nya ke kasirnya. Kasirnya tuh langsung kaget dan bilang, "Wih, keren." Kayaknya dia shock ngelihat orang pakai HP jadul. Dan akhirnya saya dapat tiket CF saya. Ini bahannya nggak terlalu bagus dan rawan rusak seperti yang orang bilang. Saya makin tidak sabar untuk masuk ke CF, tapi sayangnya kita tetap harus kesabar. Sebelum masuk ke bangunannya, ada bagian pengecekan dulu, dan disuruh nunggu lagi. Ya, sabar lagi nih jadinya. Dan setelah menunggu, akhirnya momennya ditunggu-tunggu selama ini tercapai juga. Saya pengen banget ke CF, dan akhirnya berkat izin Allah dan bantuan dari kalian semua yang sudah nonton video ini, dan juga sponsor video ini, alhamdulillah saya bisa merasakan CF. Dan CF 18 ini jadi event Wibu pertama yang saya ikuti. Di sini saya merasa senang banget akhirnya, walaupun harus jauh-jauh pergi dari Cibaduyut ke Tangerang ini, dan akhirnya itu terbayarkan semuanya. Saat masuk ke bangunannya, yang awalnya panas langsung berubah jadi adem banget. Seperti MediaTek Helio X20 berubah jadi Snapdragon 625. Sekarang saya sudah masuk CF. Terus apa? Saya langsung coba keliling-keliling dan melihat beberapa booth. Dulu saya cuma bisa lihat teman Facebook pergi ke CF. Alhamdulillah sekarang beneran bisa lihat langsung. Pertama saya ngelihat Kyo. Ini tempat jualan merch yang dulunya banyak dramanya. Dan nunggu PO-nya itu udah lama banget. Lebih lama dari perjalanan saya dari Cibaduyut ke Tangerang. Di sini banyak akrilik berhala game kikir alias game 4No alias Genshin Impact. Tapi saya gak lihat yang gambarnya Lumin sayangnya. Selanjutnya ada booth kolektor gaming Indonesia. Saya lihat arcade di sini. Lalu saya lihat booth Indonesia Games Indie dan kumpulan fans Busy Road. Ini booth fansnya yang ukurannya jauh lebih kecil dari booth officialnya. Yang saya dengar katanya sekarang orang tuh ke CF tuh karena ingin lihat VTuber katanya. Dan saya menemukan booth salah satu agensi VTuber terbesar di Indonesia yaitu Maha. Iya, mahanya 5 kali. Dan di tengahnya itu ada TV yang ngasih tahu kalau sekarang saya itu lagi di CF 18 dan tidak lagi menginjak tanah Cibaduyut. Saya lewat juga booth Fanmade. Ini tuh kayak ada hubungannya sama VTuber gitu. Malah mereka tuh sempat bilang VTuber itu bisa ngasilin uang, katanya bisa dapetin uang. Saya jadi bingung VTuber yang mana yang dimaksud. Yang nonton iklan dapat duit itu bukan. YouTube hadir di Indonesia membantu ekonomi kita. Ngomongin soal VTuber Ponzi, saya gak nemu booth aplikasi VTube nonton iklan. Ya, aplikasi mereka aja udah maintenance kok, ya kali buka booth di CF. Sesuai nama event, tentu saja ada yang jualan buku. Ternyata game tukang angusin akun juga ada booth-nya di sini. Saya ketemu booth VTuber lagi. Ini salah satu VTuber Indonesia yang paling sepuh. Dan selanjutnya booth VTuber lagi juga. Tapi kali ini dari berbagai agensi besar seperti Livium dan Ray Memories. Dan saya ketemu VTuber anti-mainstream. Karena VTuber ini fokus di konten hukum, bukan cuma jualan susu Tobrut. Selanjutnya, saya akan ketemu dengan salah satu FL VTuber saya di sini, yaitu Lea Lestari. VTuber lele, tapi bukan lele yang grup dongeng. Dan saya beli merch gantungan kunci dia. Selain itu, ada stiker Herta yang jadi maskot anti rokok. Di sini ada yang jual merch dari game anak kecil dan juga agensi VTuber paling besar. Rata-rata barang yang dijual di sini itu merch anime dan biasanya merupakan fan art atau karya buatan fans. Kalau dari yang saya lihat, rata-ratanya masih pada pakai manusia asli, walaupun AI sudah merajalela. Saya sering banget dengar kata Tobrut. Ternyata pabriknya itu ada di CF. Cuman saya gak tahu ini Tobrut jahat atau Tobrut baik. Jadi saya harus cari dulu tutorial membedakannya di YouTube. Genshin itu paling banyak merch-nya. Hampir semua booth yang jual fan merch itu auto jual Genshin alias game kikir. Dan akhirnya saya menemukan Lumin alias tante rambut kuning wangi. Kenapa ya ini Luminnya di sebelah Cilde?
Ghosty Comic juga buka booth di sini. Buat kalian yang nggak sadar, dia itu termasuk VTuber juga. Dan ada agensi VTuber lainnya yang juga bikin booth di sini, namanya tuh Sinuka ID. Cuman saya agak kurang familiar sama agensinya. Baru denger malah. Cuman kayak pernah lihat gitu. Tapi kalau yang familiar ada booth AK Virtual dan JKT48V. Iya, JKT48V kesukaan si Afif, musuhnya Abi Ensiklopedia. Di sini juga ada toko komputer, tapi ini fokus jualan peripheral gaming seperti keyboard, mouse, handset, dan sebagainya. Peripheral saya udah enak sih, jadi agak males buat beli lagi. Selanjutnya ada booth developer game indie dari Indonesia, yaitu Toge Production. Ini tuh developer yang bikin game Coffee Talk. Bahkan server roleplay GTA juga bikin booth di sini. Katanya sekarang lagi rame banget VTuber main roleplay. Selanjutnya ada tempat khusus main kartu atau TCG. Kalau kalian gak main kartu, auto diusir. Di bagian belakang ada panggung. Sayangnya saya gak sempat lihat panggungnya ini dipakai, jadi kayak masih persiapan gitu pas saya kesana. Di sebelah panggung ada food court tempat makan. Ini tuh kayak kebesaran banget tempatnya, banyak banget ruang kosongnya, tapi mejanya kurang. Saya nyari meja kosong buat duduk aja susah, rata-ratanya udah ditempatin sama orang semua. Untuk yang jualannya lumayan banyak, tapi harganya ya harga event lah, auto mahal. Saya juga lagi gak nafsu makan, jadi saya gak beli makan di sini selain karena mahal. Ngomongin soal makanan, pas saya balik lagi ke booth, saya kira ini jualan makanan, ternyata ya biasa jualan merch. Ngerekam pakai HP jadul gini bikin ada vibes yang beda-bedanya gitu. Bahkan ada orang random yang minta difoto pakai HP jadul ke saya. Tiba-tiba nyamperin saya. Ingat booth yang VTuber hukum tadi, sekarang udah ada orangnya. Tapi saya bingung mau nanya apa, jadi saya cuma lewat aja, maaf ya. Mungkin kapan-kapan kalau ada lagi. Dan terakhir saya mencoba untuk duduk di luar, karena bingung mau ngapain lagi. Saya udah keliling semua booth-nya, udah saya lewatin. Jujur aja saya kaget, ini Nokia N8 hasil videonya masih cukup bagus untuk HP keluaran 14 tahun yang lalu. Bahkan saat HP ini dirilis belum ada yang namanya CF. Dan saat keluar saya menemukan penjual Aqua yang mahal banget. Di sini Aqua harganya 15.000, mahal banget. Saya mending beli nanti aja pas pulang. Lagian saya gak haus-haus banget. Sayangnya gak sempat saya video ini. Hasil dari CF ini saya cuma beli gantungan kuncinya Lea Lestari dan sempat tuker merch sama VTuber lain yang ketemu. Sempat ketemu FL juga, tapi ya cuman itu aja. Saya kayak males beli merch gitu, dan ini pun beli karena pengen support FL yang sesama VTuber gitu. Setelah menghilangkan rasa penasaran saya dengan CF dan juga event Wibu sejenis, sekarang waktunya untuk pulang balik lagi ke Cibaduyut. Saya pulang jam 11 siang, jadi ya cuma sebentar banget di CF karena saya harus cepat-cepat pulang. Saat pulang, sepertinya extra jus dan kopi yang saya minum itu mulai hilang efeknya dan saya mulai ngerasa ngantuk. Ya wajar, udah beberapa jam itu. Saya sempat stop dulu di masjid buat sholat zuhur dan dijamak dengan sholat asar. Karena Cibaduyut itu jauh banget, jadi saya harus jamak sholatnya. Dijamak, bukan dijomok. Saat perjalanan keluar dari BSD, saya benar-benar ngantuk dan sampai 3 kali tutup mata, padahal saya lagi naik motor. Dan pas yang ketiga kalinya, saya tuh hampir nabrak orang. Akhirnya saya langsung cari minimarket terdekat. Untungnya saya ketemu Alfamart. Saya langsung cari minuman energi lagi. Sebenarnya saya gak suka sih minum ginian, tapi ya terpaksa saya harus karena harus cepet-cepet balik ke Cibaduyut. Karena duit budget CF saya sisa banyak karena saya gak beli merch sama gak beli makan di sana. Jadi saya iseng beli merek Red Bull yang harganya mahal banget, 25.000. Bukan Red Bull yang merah sok bakso itu. Setelah minum Red Bull, sayangnya saya ketemu sama tukang parkir. Dan tentunya saya terpaksa ngasih 2.000. Dan hebatnya tukang parkirnya itu sama persis seperti yang ada di Google Street View. Selanjutnya rasa ngantuk saya auto hilang, jadi saya bisa lanjut perjalanan ke Bogor dan langsung ke Puncak Bogor. Dan di Puncak Bogor sayangnya malah dibagi jalurnya. Jalur lawan saya itu dapat 75% jalurnya, jadi auto macet parah. Untungnya selanjutnya sudah normal lagi dan saya bisa melanjutkan perjalanan ke Cianjur, Padalarang,
Cimahi, dan akhirnya sampai juga. Alhamdulillah saya selamat sampai tujuan, dan sampai di sini percobaan saya untuk pergi ke CF itu sukses. Jadi gimana kesimpulannya? Walaupun kalian bisa pergi sendiri dari Cibaduyut Bandung, tapi ini sangat gak direkomendasikan karena auto pegel dan capek, pantat auto tepos, dan banyak resiko lainnya saat perjalanan jauh sendiri naik motor. Bahkan saya sendiri hampir nabrak tadi kan, gara-gara ngantuk. Jadi kalau saya mau ke CF lagi, saya bakal pakai transportasi publik dan gak akan nekat seperti ini lagi. Yang jadi masalah utama saya tuh capek banget. Sampai pakai minuman energi dan kopi berkali-kali. Dan efek sampingnya itu beberapa hari ke depan jantung saya langsung sakit. Serasa ditonjok dadanya. Tojok dadan aku aing gara. Tapi saya merasakan sesuatu hal yang beda banget dari CF18 kali ini. Kemana dramanya? Kok gak banyak drama, kok cuma satu aja ya dramanya yang orang bawa kucing kemarin. Gak kayak di CF sebelumnya yang isinya full drama. Bahkan kemarin tuh saya gak ikut CF aja tuh masih bisa ngerasain vibe-nya. Pas lagi scroll Facebook gak banyak banget dramanya. Dan kayaknya CF18 ini emang kurang hype kalau dibandingin CF yang sebelumnya. Tapi gak apa-apalah, yang penting impian saya buat pergi ke CF terrealisasikan. Apa pelajaran yang bisa diambil dari video ini? Ya, kalian harus usaha kalau ingin mencapai impian kalian. Alhamdulillah, nekat saya pergi jauh ini, sampai keluar dari Cibaduyut ini membuat salah satu impian kecil saya tercapai. Bagaimana untuk selanjutnya? Apakah saya akan pergi ke next CF alias CF19? Kemungkinan besar sih enggak. Karena rasa penasaran saya tentang CF udah hilang dan juga saya agak topi malas kalau pergi jauh. Buat hal yang mirip-mirip sama yang udah saya rasakan sebelumnya. Itu saja sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Maaf kalau video ini beda dari biasanya.